Kita masuk ke bola nih sekarang. Kita ngebahas dikit dari laga jenuh yang menurut gue nggak menarik buat tonton di leg keduanya semifinal EFL Cup atau Piala Kebo, Arsenal lawan Chelsea. Ini Arsenal yang nggak begitu gacor atau Chelsea-nya yang mainnya juga terlalu hati-hati, Coach? Menurut lo gimana di laga Ya kemarin? dua-dua. Arsenal sangat jelek, Ya. Chelsea sama jeleknya. Gila XG-nya sama-sama Ya lu lihat di bawah SG satu kayak loh. begitu kan menyedihkan loh. Iya, iya, iya. Dan I mean, kalau Arsenal sih gue ngerti, tapi kan Arsenal lagi dalam posisi walaupun di kandang ya, tapi dia ada posisi unggul, Coach. Dia pasti akan menahan. Chelsea yang gue ngeliat kok mainnya dia ketinggalan tapi hati-hati banget gitu, kayak nggak pengen menang gitu. Karena ini kan bukan nggak pengen menang, nggak sanggup, nggak bisa menang. all or Emang nothing. ini tim kan gue berkali-kali bilang sangat tidak konsisten. Ya, I mean, lu bisa menang lawan PSG sama Barca tapi kalah lawan Leeds itu kurang nggak konsisten Iya. apa itu. Gue baca komentarnya Paul Merson ya, tapi ini menurut gue sih nggak bisa dijadiin tolak ukur ya, karena kan Paul Merson Arsenal kan. Dia bilang ini juara dunia segala macem, kualitasnya banyak pemain 100 jutaan, tapi mainnya kayak begini, kayak lu nggak tahu urgensinya lagi di semifinal ya, walaupun ini pialanya bukan piala yang benar-benar bergengsi, tapi lu kan kesempatan dapat piala nggak banyak gitu kan, artinya lu mainnya kayak ya bukan mencerminkan dari kualitas squad lo atau status lo sebagai juara dunia. Beda kalau lo emang tim mediocre. Makanya Rosenior ngebales, ya kalau misalkan gue main terbuka terus gue dibantai di awal, ntar orang bakal bilang lo mainnya gambling, beresiko dan lain-lain, menjadi pandit tuh gampang, kata Rosenior gitu. Enggak. Kan Profesional nggak boleh ngomong begitu. Justru dia sebagai pelatih dia harus berani berisiko. Risiko kalau lu gagal ya lu dibantai. ya benar. Itu risiko sebagai pelatih. Jadi dia nggak boleh ngomong kayak gitu kalau gue bilang. Kemarin terlalu hati-hati sih mainnya. Iya. Gue lu bisa bilang Paul Merson, tapi karirnya Paul Merson sebagai pemain jauh lebih bagus daripada Rosenior. Ya benar, itu setuju gue. Dan kemarin kalau lihat touch-nya di kotak penalti lawan tuh paling banyak seinget gue Fofana dibandingin striker-striker ataupun gelandang. Artinya there's something missing di penyerangannya Chelsea kemarin. Tuh kan Fofana kemarin bahkan sampai nangis kalau yang lucu itu Garnacho. Garnacho bilang ya, kalau MU bisa menang lawan Arsenal ya kita juga bisa. Dipikir matematika kali ini. Ini emang IQ-nya bukan 78 lagi, 38 ini orang. Si tolol udah kemarin dicadangin gara-gara main sebelumnya jelek. Parah banget banyak bacot. Nah kalau sementara Arsenal kemarin gue sebenarnya lebih ngelihat ke ajang audisi buat beberapa pemain gitu kan, kayak Madueke di saat Saka nggak ada. Kemarin ternyata mainnya juga benar-benar fluktuatif kan. Eze juga menurut gue jelek, Coach. Jelek, ya. Cuman gue merasa Eze ini agak di skip gitu loh. Nggak sering dilibatkan. Dia ini kan bukan Odegaard. Dia bukan dribbling minta bola. Dia lebih menunggu, ngerti nggak? Ya. Nah ini mungkin dia harus rubah gaya bermainnya. Iya. Gue merasa dia kayak belum ngeblend sama timnya gitu. Iya, belum ngeblend, betul. Belum ngeblend, dan gue merasa dia nunggu celah-celah, memanfaatkan celah yang dilakukan oleh Gyökeres. Jadi kalau Gyökeres ke kanan, dia ke belakang ya, untuk masuk kayak gitu-gitulah. Iya. Karena gue perhatiin dia berapa kali dia itu nggak berani, dia pegang bola passing, pegang bola kurang terlibat lah. Ya, tapi memang mungkin gaya mainnya Arsenal membuat dia jadi nggak bisa leluasa kayak dulu ya. Mungkin. Kalau di Palace kan dulu dia mainnya benar-benar megang bola banyak. Dia harus berubah. Ya, ini menunjukkan mungkin dia nggak paham apa yang diinginkan oleh Arteta. Iya, bisa jadi. Atau mungkin ya dia butuh waktu untuk bisa adjust dari gaya mainnya di Palace yang dia megang